Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Jumat 13 November 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Ibu Benedikta Wayan Suryani dari Pangkal Pinang. Selamat mendengarkan. Halo, selamat pagi para sahabat Fresh Juice yang terkasih. Saya berbahagia sekali boleh kembali menemani sahabat sekalian. Hari ini Jumat tanggal 13 November 2020, di mana gereja mengajak kita untuk merenungkan Injil Lukas bab 17 ayat 26 sampai dengan 37. Mari kita dengarkan bersama-sama. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu, orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu, barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di dalam rumah. Demikian pula yang sedang berada di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu, kalau ada 2 orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kalau ada 2 orang wanita yang sedang bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan." Para murid lalu bertanya, "Di mana Tuhan?" Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, saya sangat bersyukur kita boleh bersama-sama lagi untuk merenungkan sabda Tuhan hari ini. Terima kasih ya untuk doa-doa para sahabat sekalian bagi kami para tenaga kesehatan, sehingga kami boleh tetap melayani dengan sehat dan semangat di masa pandemi ini. Saya percaya hari ini saya boleh kembali menghaturkan renungan, pasti juga berkat doa-doa para sahabat semua. Tetap saling mendoakan dan meneguhkan ya. Para sahabat yang terkasih, kita masih berada di bulan November,
bulan yang istimewa, di mana gereja menuntun kita untuk menaruh perhatian lebih kepada kebahagiaan jiwa-jiwa. Kita patut bersyukur atas anugerah iman di dalam gereja Katolik, di mana kematian yang pasti akan dialami oleh semua orang, boleh kita hayati dan imani sebagai sesuatu hal yang tidak lagi menakutkan, melainkan justru menjadi pintu gerbang kehidupan abadi yang damai di dalam Tuhan dan boleh tinggal dengan jiwa-jiwa yang berbahagia. Gereja sudah dengan murah hati mengajarkan dan memberi kita banyak sarana untuk sungguh-sungguh bisa meraih kebahagiaan yang Tuhan janjikan. Seperti 5 gadis bijaksana yang membawa bekal minyak yang cukup untuk menyambut pengantin dalam perjamuan nikah. Gereja menyiapkan kita dengan sakramen-sakramen, juga sabda-sabda yang menjadi peneguh dan penjaga kita. Tuhan mau kita selamat seperti Nuh dan Lot, terhindar dari kebinasaan. Asalkan kita mau, berani, dan percaya. Tanda-tanda sudah jelas digambarkan. Sejelas di mana ada mayat, maka di situ akan berkumpul burung nazar. Sudah gamblang dan terang benderang. Gereja juga mengangkat orang-orang kudus untuk menjadi teladan bagi kita semua. Begitu banyak rahmat yang sudah tersedia. Hanya saja kita yang kurang mau atau kurang berani untuk meraihnya. Contohnya saja, kita kurang serius menyiapkan diri bila mengikuti misa kudus. Terutama karena di masa pandemi ini, kita harus menjalaninya secara streaming. Malah di beberapa daerah terpencil dan kepulauan seperti kami di Bangka Belitung, di mana misa kudus sudah dijalankan kembali termasuk misa harian, tidak banyak orang yang mau hadir untuk menerima rahmat itu. Bukankah Beato Carlo Acutis sudah memberi teladan bahwa Ekaristi adalah jalan tol menuju surga? Nah, jalan tol sudah tersedia, tapi mengapa masih lebih banyak yang tidak mau melewatinya? Malah memilih jalan yang berat, sempit, berliku-liku, dengan tenggelam dalam kesibukan dan masalah sehari-hari. Padahal misa kudus hanya memerlukan waktu tidak sampai 1 jam saja. Betapa sayangnya jika seorang remaja berumur 14 tahun dengan tekun dan teguh percaya bahwa baik sekali untuk mengaku dosa setiap minggu, kita yang hanya mengaku dosa tiap Advent dan Prapaskah pasti heran. Mungkin karena kita hanya mengingat kesalahan-kesalahan berat yang terkumpul selama beberapa bulan. Sementara kesalahan-kesalahan kecil yang sedikit demi sedikit menodai jiwa kita abaikan, bahkan kita lupakan. Kita merasa bahwa kalau kita sudah menjaga diri untuk tidak sengaja berbuat dosa, kita adalah umat yang baik, taat, dan bersih. Kita lupa bahwa kita juga berdosa kalau kita tidak berbuat hal-hal yang baik yang mestinya mampu kita lakukan bagi sesama, tetapi kita memilih untuk diam dan tidak melakukan apa-apa. Atau bahkan mungkin itu yang lebih sering kita lakukan. Jadi, sudah sepantasnya lah kalau kita datang kepada Tuhan untuk mohon rahmat pengampunan tanpa harus menunggu masa tobat tiba. Para sahabat yang terkasih, hari ini kita diajak untuk membangun sikap tobat, bahkan setiap hari. Karena untuk itulah salah satu tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia. Para sahabat ingat kan, dalam doa Rosario peristiwa terang yang ketiga, misi kedatangan Tuhan ada 2, yaitu mewartakan kabar gembira dan menyerukan pertobatan. Kabar gembira sudah kita terima. Tinggal pertobatan itulah yang sekarang kita upayakan, karena itu adalah hal yang sangat-sangat penting untuk bekal kita nanti ke perjamuan abadi. Bersama-sama dengan buah-buah talenta, amal perbuatan yang kita persembahkan, seperti membawa minyak yang cukup untuk pelita jiwa kita.
Bukankah kita mohon pertobatan bagi jiwa-jiwa yang sudah mendahului kita secara khusus sepanjang bulan November ini? Kenapa coba? Karena mereka sangat memerlukannya. Sampai-sampai Bunda Maria sendiri minta kepada kita untuk berdoa bagi mereka. Setidaknya saat penampakan di Lourdes dan di Fatima. Bunda Maria loh, masih kurang apa? Kurang percaya apa kita sama Ibu Tuhan? Kebangetan kan? Penting banget ini artinya. Jika mereka itu saja kita doakan, lalu bagaimana dengan jiwa kita sendiri? Sudah kita perhatikankah? Sudah cukup layakkah? Para sahabat Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, salah satu batu penghalang yang memberatkan hati kita untuk bertobat adalah masalah dan penderitaan dunia. Kita sibuk fokus di dalamnya, larut bahkan tenggelam. Meskipun dengan begitu, belum tentu juga kita bisa menemukan jalan keluar. Sebagai seorang dokter, saya setiap hari melihat orang-orang sakit. Terutama karena keseimbangan jiwa dan tubuh mereka terganggu dengan kondisi yang hampir selalu ditandai dengan kesulitan tidur. Makin lanjut usia, makin sulit tidur. Di sisi lain, di sebuah komunitas meditasi, saya berjumpa dengan banyak penderita kanker yang hidup dengan damai. Usianya jauh melebihi ekspektasi yang diperkirakan secara medis. Mereka menjalani penyakit mereka dengan penerimaan yang luar biasa. Bahkan jika rasa sakit muncul, mereka bisa mempersembahkannya untuk silih atas dosa-dosa, membayar karma, atau apapun istilahnya. Mereka bisa tidur dengan baik, dan itu adalah sebuah pencerahan buat saya. Bukankah Beato Carlo Acutis juga menderita sakit sebelum Tuhan memanggilnya, dan dia mampu mempersembahkan penderitaannya itu kepada Tuhan bagi Bapak Paus dan keselamatan jiwa-jiwa? Seorang anak remaja loh, yang bahkan belum menyelesaikan SMA. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, kita semua juga memiliki penderitaan hidup masing-masing. Ditinggalkan orang yang kita sayangi, berduka cita, mengalami kejatuhan ekonomi, di PHK, dikhianati, apa saja. Tapi bukankah itu juga bisa menjadi persembahan kita kepada Tuhan? Siapa tahu Tuhan juga berkenan memakainya untuk silih bagi keselamatan jiwa kita dan jiwa-jiwa yang kita doakan. Beranikah kita mempersembahkannya? Beranikah kita meraih kebahagiaan kita dengan menerima masalah-masalah dengan lapang dada sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita di dunia ini? Beranikah kita memilih untuk bersyukur dengan apa adanya kita hari ini, yang masih boleh menerima rahmat kehidupan, rahmat kesempatan, baik atau buruk, terang atau gelap, untuk mengumpulkan bekal yang cukup dan berkenan di hadapan Sang Mempelai Surgawi? Mari kita tutup renungan kita hari ini dengan berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas segala penyelenggaraanmu. Engkau tahu yang terbaik ya Bapa. Engkau jauh lebih tahu daripada kami. Engkau sangat mengenal kami dan sangat mengasihi kami. Kami mohon rahmat iman yang kuat ya Bapa, agar kami teguh percaya akan kasih-Mu. Bukalah mata hati kami untuk lebih memperhatikan rahmat-rahmat yang sudah Kau sediakan melalui gereja-Mu, yang boleh kami terima dan nikmati, yang selama ini masih sering kami abaikan. Sambut dan peluk kami erat-erat ya Bapa. Jangan biarkan kami menjauh dari kasih-Mu. Sebab itulah yang kami rindukan kini di dalam hidup perutusan kami setiap hari, maupun kelak di kehidupan bahagia abadi. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 13 November 2020. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Ibu Benedikta Wayan Suryani untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.